Itu kira-kira keadaan di MK mengalami melankoli itu. Ada depresi, melankoli dalam psikologi artinya ada depresi. Karena tidak mampu untuk melihat peluang ke depan itu, seolah tertutup. Kenapa? Karena memorinya ke belakang itu. Masih ingin ada feodalisme. Sama juga dengan keadaan kita hari-hari ini. Bahkan masyarakat mengalami melankoli karena tiba-tiba bingung kok begitu keadaannya. Nah, saya perhatikan tadi wording dari yang dibacakan oleh Bapak Hakim Ketua MK menyebutkan menolak seluruhnya itu. Kenapa nggak menolak sebagian misalnya sehingga melankoli itu masih ada sedikit obat. Ini menolak seluruhnya artinya mengabaikan semacam tuntutan etis dari masyarakat. Tapi dulu saya paham karena MK akan bilang itu bukan kewajiban kami untuk memeriksa soal etis dari justice atau injustice. Kabar Harian mengabarkan. Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapannya soal keluarnya putusan Mahkamah Agung atau MA terkait sengketa Pilpres 2019 lalu. Sebelumnya, putusan dari MA adalah mengabulkan gugatan dari Rahmawati Soekarno Putri selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yaitu terkait pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 5 tahun 2019. Dilansir dari tribunwow.com, Rocky Gerung justru memberikan sorotan terhadap sikap dari Partai Gerindra. Dirinya menilai ada kegelisahan yang ditunjukkan oleh Gerindra. Hal ini disampaikan dalam tayangan YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, pada Jumat 10 Juli. Padahal, menurutnya tidak ada yang perlu merasa gelisah atas keluarnya putusan dari MA tersebut, apalagi untuk pasangan terpilih Joko Widodo Ma'ruf Amin. Dikatakannya bahwa putusan dari MA itu tidak akan berarti apa-apa untuk hasil Pilpres 2019, selain hanya untuk acuan aturan pada pemilu selanjutnya. Rocky Gerung lantas menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Gerindra justru menunjukkan dirinya tidak stabil secara psikopolitik. Menurut Rocky Gerung, Gerindra tidak perlu ikut membenarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang sudah mengesahkan presiden dan wakil presiden terpilih. Dirinya menambahkan, Gerindra juga tidak perlu meyakinkan bahwa Presiden Jokowi merupakan presiden yang sah. Rocky Gerung mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gerindra tersebut memperlihatkan adanya kegelisahan jika nantinya akan ada pembatalan hasil Pilpres. Padahal hal itu sudah tidak mungkin terjadi. Karena seperti yang diketahui, putusan MA baru keluar pada 28 Oktober 2019 atau 5 bulan dari tanggal pengajuan, yakni pada 13 Mei 2019. Sedangkan Mahkamah Konstitusi sudah mengumumkan hasil pemenang Pilpres pada bulan Juni 2019 yang kemudian dilantik pada 20 Oktober 2019. Itu artinya perhelatan Pilpres 2019 sudah selesai, apalagi sifatnya defensif. Dari kemarin soal ini sudah diluas diotak-atik oleh para ahli tata negara dan tiba pada kesimpulan bahwa itu tidak ada efek apa-apa. Sementara itu soal putusan MA, Refli Harun tidak mungkin batalkan hasil pemilu. Pakar hukum tata negara Refli Harun membahas putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 5 tahun 2019. Dilansir dari tribunwow.com, hal itu ia bahas dalam kanal YouTube Refli Harun diunggah pada Rabu 8 Juli 2020. Diketahui sebelumnya, MA mengabulkan gugatan Rahmawati Soekarno Putri atas uji materi pasal 3 ayat 7 PKPU tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Dalam pertimbangannya, keputusan MA berdasarkan PKPU dinilai membuat norma baru dari peraturan yang menaunginya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019. Refli Harun kemudian turut menanggapi berita tersebut. Menurut Refli, meskipun putusan itu diterbitkan bukan berarti hasil pemilihan presiden lalu dibatalkan. Rasanya tidak mungkin Mahkamah Agung membuat sebuah putusan yang membatalkan hasil pemilu, baik langsung maupun tidak langsung. Ia menjelaskan,
membatalkan hasil pemilu bukan kewenangan MA. Refli menyebutkan, putusan MA hanya berpengaruh terhadap peraturan yang diterbitkan KPU. Hanya saja adalah Mahkamah Agung berwenang dalam melakukan uji materi atau judicial review terhadap peraturan KPU. Peraturan KPU itulah yang dibatalkan. Demikian lanjut pakar hukum tersebut. Menanggapi polemik tersebut, pihak KPU turut angkat bicara melalui Komisioner Hasyim Asyari. Ia menegaskan hasil putusan MA tidak berpengaruh pada penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu 2019. Hasyim menjelaskan, putusan tersebut tidak mempengaruhi hasil Pilpres karena asas hukum dan ketentuan perundang-undangan tidak berlaku surut. Karena putusan MA tersebut adalah pengujian norma PKPU, maka tidak dapat diberlakukan surut terhadap peristiwa hukum yang telah dilaksanakan. Hasyim menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2014 tentang pelaksanaan Pilpres yang hanya diikuti 2 paslon. Apabila terjadi kondisi tersebut, maka tidak perlu ada putaran kedua dalam pemilihan. Namun, tetap berlaku norma sebagaimana terdapat dalam putusan MK 50 tahun 2014. Dalam situasi yang sama, Pilpres 2019 diikuti hanya 2 paslon, tidak perlu putaran kedua. Dalam putusannya, MA menetapkan pasal 3 ayat 7 PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Diketahui gugatan terhadap PKPU diajukan oleh Rahmawati Soekarno Putri yang saat itu menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Gugatan dikabulkan pada 28 Oktober 2019 dan diunggah di situs resmi MA pada 3 Juli lalu. Mahkamah Agung atau MA mengabulkan gugatan soal Pilpres. Lantas, bagaimana hasil Pilpres 2019 dan nasib Jokowi Ma'ruf Amin? Apakah menguntungkan bagi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno? Pilpres 2019 dimenangkan oleh pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Hasyim Asyari menyebut bahwa hasil Pilpres 2019 sudah memenuhi prinsip konstitusional atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan merespon putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan uji materi pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hasil Pilpres 2019 dengan pemenang paslon nomor urut 1, Jokowi Amin, sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan atau electoral formula. Hasil Pilpres 2019 dengan pemenang paslon nomor urut 1 Jokowi Amin sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan atau electoral formula sebagaimana ditentukan oleh pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Demikian kata Hasyim melalui pesan singkat. Adapun pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, pertama, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Yang ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. 4. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Menurut Hasyim Asyari, logika hukumnya, jika peserta pemilu hanya ada dua pasangan calon, maka seluruh suara sah secara nasional adalah 100% dibagi dua paslon.
Pembagian itu mengakibatkan satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dan paslon lain mendapat suara kurang dari 50%. Demikian juga perolehan suara masing-masing paslon di setiap provinsi. Karena hanya ada 2 paslon, tentu satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dan paslon lain memperoleh suara kurang dari 50%.